Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Tahun 1979, seorang ayah membuat keputusan untuk meninggalkan rumahnya di Suriah dan akan memulai kehidupan baru di Amerika Serikat. Sang ayah pergi ke Amerika Serikat terlebih dahulu, menuju California, kemudian disusul dengan istri dan anak-anaknya. Jadi mereka semua berangkat dari Suriah menuju California untuk menyusul ayahnya. Mereka semua pergi dengan pesawat menuju Amerika. Pertama mereka harus mendarat di New York untuk melakukan penerbangan berikutnya ke Chicago, hingga akhirnya ke Los Angeles. Penerbangan mereka American Airlines 191 transit di New York. Semua imigran pertama-tama harus mengajukan kartu hijau sebelum tujuan berikutnya. Dan ketika mereka tiba di bandara New York, mereka diminta untuk membuat kartu hijau di sana sebelum mereka terbang menuju kota lainnya di Amerika. Karena itu mereka semua harus difoto. Setelah ibu dan saudara-saudaranya, tibalah giliran Hala Atiq untuk difoto. Gadis 13 tahun itu diminta petugas imigrasi untuk melepaskan hijabnya karena dia baru 13 tahun dan masih baru memulai untuk mengenakan hijab. Dia diberitahu bahwa dia harus melepaskan jilbabnya untuk diambil fotonya, tapi dia menolak. Kemudian petugas mengatakan kepadanya jika dia terus menolak, dia tak akan bisa hidup dan tinggal di Amerika Serikat. Bahkan dia akan dikembalikan ke Suriah. Ibu Hala Atiq memohon dan menyuruh Hala untuk melakukan apa yang disuruh petugas imigrasi itu, tapi Hala terus menolak. Tidak peduli berapa banyak orang yang Anda panggil, saya tidak akan melepaskan jilbab saya untuk foto ini, ujar Hala. Sekarang pikirkan tentang keluarga ini yang telah melakukan perjalanan ke setengah dunia dan telah menghabiskan hampir seluruh tabungan hidup mereka untuk melakukan perjalanan ini. Dia hanya perlu melepas jilbabnya hanya untuk satu foto kecil ini saja, namun Hala tetap menolaknya. Berulang kali dan terus-menerus, petugas memaksa Hala untuk melepaskan hijabnya karena aturan di sana. Tapi Hala terus menolak. Kemudian petugas memanggil supervisor dan membawanya ke ruang belakang dan menginterogasinya selama 3 jam. 3 jam yang menyakitkan untuk membuatnya menyerah dengan tekanan yang sangat tinggi. Hala Atiq terus ditekan untuk melepaskan jilbabnya dan diancam akan dipulangkan ke Suriah, tetapi dia tetap menolak hingga saat terakhir. Akhirnya petugas menyerah dan mengizinkannya untuk difoto dengan menggunakan jilbab. Dan inilah foto paspor Hala Atiq saat mengajukan kartu hijau, masih mengenakan jilbabnya. Kemudian saat itu sudah sangat terlambat dan keluarga mereka sudah ketinggalan penerbangan ke Chicago, yang berarti mereka juga telah kehilangan penerbangan ke Los Angeles, sehingga mereka harus membeli tiket baru untuk perjalanan kedua dan mereka pun menginap 1 malam di bandara. Ibunya tak henti-henti memarahi gadis kecil itu sepanjang malam hingga keesokan paginya. Sampai saat mereka terbang ke Amerika, mereka akhirnya tiba di bandara California. Sang ayah dengan segera menyambut mereka dengan pelukan terbesar dan terus menangis. "Alhamdulillah kamu hidup, alhamdulillah kamu hidup," ujar sang ayah berulang-ulang kali. "Terima kasih ya Allah, kamu masih hidup." Istrinya menatap suaminya lalu berkata, "Tentu saja kami masih hidup," dengan ekspresi kebingungan. Ya, salah satu tragedi terbesar dalam sejarah penerbangan di Amerika, bahwa dalam penerbangan itu yang seharusnya mereka terbang dari Chicago ke Los Angeles dengan maskapai 191 American Airlines, pesawat itu benar-benar jatuh dan meledak, dan 271 orang penumpang meninggal, tak ada yang selamat. Mereka semua terkejut dan terguncang mendengar penuturan sang ayah, semuanya menangis. "Itu adalah anugerah dari Allah. Allah menyelamatkan keluargaku karena aku menolak melepaskan hijab," ujar Hala Atiq. Sungguh menakjubkan berpikir bahwa semua keluarga ini berhasil lolos dari kematian. Dan itu semua berkat gadis kecil ini yang menolak untuk melepas jilbabnya. Subhanallah. Wallahu a'lam bishawab.